Nongkrong lagi di Wildan Mamot di Total Politik. Jadi kita udah lama pamit ya, tapi tidak ada yang peduli. Karena kita bukan siapa-siapa, karena kita baru bikin konten lagi nih. Kebetulan ada Adnan dari Ketua Garda Bangsa. Bener ya? Iya. Garda Bangsa itu apa tuh? Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa itu saya pemudanya PKB. Oh, bukan saya kebinekaan. Kok terang-terangan banget sih saya pemudanya PKB. Gua pikir akan dihalusin jadi kayak. Oh, enggak lah. Enggak perlu ya. Gak perlu. Gua pikir ini adalah organisasi pemuda yang mewadahi Gak apa. usah. Enggak usah langsung. Nggak suka basa-basi. Biar tonnya nyambung sama sama Tapi Wildan Mamot. lo di level apa nih? Di nasional apa di Gua di Bekasi, apa Cikunir? Gue planet, Pak. Karena nggak ada lagi di planet lain. Nggak, gue di level wilayah, gue di level provinsi, dan jadi posisi, DKI. jadi gue istilahnya tuh Dewan Koordinasi Wilayah, DKW, Garda Bangsa Provinsi DKI Jakarta, membawahi 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Wes, gajinya gede dong nih. Nanya gaji ya kali bos. Ya kalau apa imajinasi ya banyak. Gajinya sebanyak. Tapi kalau ini emang biar kagak ada gaji. Nggak ada. Ya kita kan berjuang atas nama rakyat untuk rakyat, jadi ya kita didorong oleh kemauan dan keinginan luhur untuk memajukan masyarakat. Untuk menjadi politisi di masa depan. Mama tidak begitu. Satir-satir gimana gitu? Iya, jadi gua Iyalah. Mesti ngapain lagi masuk saya partai kalau nggak mau jadi politisi gak sih? ya bisa jadi karena hobi. Mengisi waktu luang. Tapi aktivitas sehari-hari lo gimana? Gua aktivitas, gue juga kebetulan ikut di salah satu startup ya. Nah, tapi kita emang dari awal mungkin nggak gede-gede banget, teman-teman mungkin nggak akan tahu apa ininya namanya. Ya tapi bisa dicari lah. Tapi saya mungkin nggak akan ngomong di sini kali ya. Ya udah. Nggak usah Dicari di LinkedIn aja nanti. Ih, gaul ya Anda ya. Jadi di redirect set gitu kan. Nah, gue di situ jadi CPO, CPO. Chief Product Officer. Jadi yang ngeramu produk, ngeramu apa namanya? CPO. Programnya. Program yang kira minuman keras di oh, tidak boleh ya. Pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Fatwa haram. Tapi gue menarik sih, maksud gue akhirnya kan banyak ya sayap-sayap partai di Golkar ada AMPI, Iya. di PDI apa ya? PDI itu Banteng ada Muda. Banteng Muda Oh, Indonesia, Banteng Muda. BMI. Ya. Gerindra Tidar, Tidar. si Demokrat tuh apa? Yang itu? Waduh apa ya? Itunya AHY. Demokrat. Barisan AHY. Aku baru sadar. AHY mania. Itu relawan, itu relawan. Cuy, lagi sering nih aktivis dituntut ntar. Ya, kita bukan Kalau salah, aktivis. iya, Kita warga sipil yang tidak berguna juga kalau ditangkap gitu. Kalau di apa? Nasdem apa Nasdem? Gerakan Pemuda Nasdem. Garda Pemuda. Garda juga ya? Lo Garda Kebangsaan. Garda Bangsa. Garda Garda Bangsa. Bangsa. Apa yang membedakan lo dengan mereka-mereka dengan itu? mereka itu akhirnya. Gue mau nanya itu sih. Ya satu jelas ya kita Ya, punya partai PKB. Iya. Oh, iya. Kalau itu nggak usah dibilang. Informasi yang bagus sekali. Terima Luar kasih biasa. lo. Ya lu nanya bedanya. Itu penting banget sih. Yang kayak gini lu pernah lihat gak sih yang apa video siapa si Ginting sini Anthony Ginting ditanya apa bedanya pemain lu pertandingan lu sama sebelum ganti orang. Beda. Ya lu nanya obvious banget. Enggak, bedanya adalah ya karena kita tuh landasannya ya lebih ke partainya. PKB itu punya semangat yang benar-benar muda. Ketua umumnya sendiri tuh Gus Muhaimin udah memulai di politik dari muda dan sangat percaya dan sangat istilahnya apa ya, invest akses kepercayaan kepada anak-anak muda untuk terlibat gak hanya jadi penonton tapi juga jadi aktor. Jadi menurut gua salah satu yang paling progresif sekarang ya Garda Bangsa. Ketua tingkat nasional kita Tom Kur. Siapa? Tommy Kurniawan. Oh, Tommy Kurnia. Oh, tuh yang artis itu. Iya, boy. Yang Bogor apa ya dia? Bogor, Dapil Bogor. Kebetulan dia juga anggota DPR. Dapil Gue Bogor. baru tahu. Iya. Tapi itu apa- ketua tingkat nasional, Oh, iya, Pak. nasional. Gue anak banyak Berarti teman Anda artis dong. Wajib. Anda Gak sombong, seperti gak sombong. Sorry. Mahal ini mahal. Tapi ngomong-ngomong nih ya soal Garda Kebangsaan ya. Garda Bangsa, Pak. Garda Lu Bangsa. pikirnya Oke. kepaksa ya, terus saya bilang. Garda Bangsa ya. Iya. Kan sebenarnya PKB itu dekat sama NU lah di Iya. pokoknya ya. Iya, Gardanya. iya. Terus apa yang ngebedain Anda
dengan Ansor, terus Oh, iya. dengan Banser gitu. Nih nanya lagi, jawaban gue sama lagi. Satu PKB, satu ke NU, Pak. Oh. Oh, jadi Jadi emang gini. benar-benar khusus banget nih buat kader-kader yang bakal masuk ke PKB gitu. Betul. Jadi gini, dan kalau misalkan lu Ansor, lu itu bagian dari Badan Otonom PKB. Oke. PBNU. PBNU, oke. Kalau misalkan PKB ya Garda Bangsa. Ada juga Gerbang Tani untuk yang pertanian. Ada Garda BMI untuk yang buruh migran. Garda BNI. BMI. Oh, buruh Buruh migran. migran. Buruh migran. Ada juga Gemasaba, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa itu dia untuk pelajar dan mahasiswa. Nah, kalau kita dari Garda Bangsa itu kita benar-benar pure ke pemudanya. Pemudanya. Nah, walaupun secara yang general bisa gitu ya. Iya, dan tapi karena ada satu lagi misalnya perempuan bangsa, itu kan dia perempuan tuh. Bukan berarti perempuan muda nggak bisa gabung ke Garda Bangsa, bisa juga. Nah, sementara kalau yang tadi dibilang sebelumnya Ansor, Banser itu punya NU. Punya NU. Dan itu kan NU itu kan civil society ya, Iya. ormas gitu. Iya. Dan dia posisinya memang nggak cuman satu partai doang. Tapi ya kalau dibicara siapa yang, kalau saya sih ngeliat ya anak-anak muda zaman sekarang dan halayak ramai ya yang namanya santri, NU itu ya direpresentasi di PKB. PKB gitu ya. Tapi gue mau nanya, kenapa pakai Garda nggak Gardu? Kenapa gardu sih? Kan Garda ada Garda Nasdem. Kenapa lu ikut-ikutan? Anda tidak kreatif berarti organisasi Anda. Kenapa Wildan Mamot? Kenapa Ya kan nama gua Wildan, nama dia Dana sih, Mamot juga dari mana sih? kenapa bukan Tirek Mamot? Iya. Kenapa bukan Wildan dan Kelinci? Tapi dia cocok loh. Ini gaya Muhaimin banget Iya, kayaknya. lawakan Gayanya khas banget gaya Muhaimin. Enggak, tapi kenapa akhirnya ngambil Tegak Garda? lurus, Filosofinya apa gitu maksud gua? Ya Anda tanya sama pendirinya. Berarti Anda tidak mempelajari organisasi Anda dengan baik kalau nggak tahu dong. Bukan. Kalau Anda mencari narasumber, cari yang relevan. Oh iya, benar. Sumber A1. Oh, sekarang. Kalau kita kan ya A berapa, kita udah turunan berapa. Kalau saya sih pemaknanya Garda Bangsa itu singkatan. Oh, Garda Dan- Bangsa itu Oke, Iya. apa? Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa. Oh, Garda. Oke, gerakan. Jadi kan memang semuanya itu Oh, dimulai bangsanya dari itu bukan bangsa, jadi Kebangkitan Bangsa. kebangkitan Bangsa. Oke. Sip, lanjut. Jadi emang dasarnya itu yang namanya Garda Bangsa itu ya dia representasi anak-anak muda yang ada di PKB. Dan sekarang benar-benar ditonjolkan. Kemarin kita di Bogor komit di April tahun ini tuh buat Indonesia itu bisa ngebangkitin sense of politik di kalangan anak muda dan kita kasih kesempatan seluas-luasnya buat masuk ke PKB lewat jalur Garda Bangsa ini. Garda Bangsa. Kan juga sebenarnya kalau PKB itu diidentikin sama santri itu. Garda Bangsa juga. Garda Bangsa ya juga. Ya juga. Dengan pemahaman gini ya, dan yang namanya santri itu, gue sih mau mengutip omongannya Abah Ma'ruf Amin, Ma'ruf Amin. Wapres. Beliau ketika menjabat sebagai Rois Am PBNU 2018 itu sempat bilang, santri itu jangan dibilang hanya yang bisa baca kitab kuning, jangan hanya yang nyantri di pesantren, tapi seluruhnya orang yang punya keterikatan batin, hubungan keilmuan, relasi keberpihakan dengan perjuangan para kiai-kiai, dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Jadi seandainya ketika misalnya Mamot nih diem-diem gitu ya, itu ternyata tiap malam sholat malam terus habis itu dengerin YouTube-nya Gus Baha, nah itu santri. Santrinya santri ilat. pesantren YouTube. Santri YouTube. Itu santri menurut gua, dan dari hal itu ya kita Garda Bangsa itu santri banget karena program kita itu nggak cuma bicara soal keduniawian aja dalam tanda politik ya. Kita juga bicara soal misalkan gimana nih teman-teman kita ayo ziarah bareng misalkan, atau kita ada rencana buat bikin santunan bareng atau gimana ke anak yatim. Jadi juga ada pendekatan yang istilahnya spiritual yang kita lakuin. Tapi ini universal ya, maksudnya kita juga ajak teman-teman dari agama-agama lain, jadi nggak terbatas pada yang Islam aja. Oh, jadi Garda Bangsa ini nggak cuma sama yang Islam doang? Nggak cuma, semuanya. Di DKN itu di tingkat nasional bahkan ada yang Katolik, ada yang Protestan. Terus Jadi- apa yang membuat mereka tertarik Jadi masuk gini, ke Garda Bangsa?
dengan mengutip tadi definisi santri yang luas yang ikut, kita tuh sadar dan Gus Dur itu kan juga kiai. Betul. Dia anak kiai, dia cucu kiai, dia sendiri kiai. Almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau itu ajarannya tentang pluralisme. Dan kita nggak sedikit lihat misalkan biksu maksudnya, biku-biku tuh datang misalkan ke haulnya dia, pendeta biarawati, orang-orang dari agama lain punya hubungan sentimental dengan sama Gus Dur, beliau, gitu. sosok beliau. Nah, menurut gua itu masuk di situ. Jadi kenapa enggak kita nggak terima? Justru kita kayak mengkhianati ajarannya Gus Dur kalau kita nggak nerima teman-teman, bahkan justru ya nganggap kita setara. Karena kesetaraan itu sendiri bagian dari ajarannya Gus Dur. Jadi sebagai contoh ya Dan, di Sulawesi Selatan itu ketua wilayahnya itu perempuan. Jadi ini kan tabu kadang-kadang, perempuan mah kadang di banom perempuannya aja. Enggak, ini di Garda Bangsa di Pemudaan juga bisa masuk. Bisa masuk ya, nggak Jadi, harus kayak organisasi khusus ini. Equality-nya nggak pakai slogan tapi dibuktikan. Politisi sekali. Mungkin itu yang jadi beda ya. Iya. Ketuanya itu gimana? Terus bagaimana? Tapi ngomongin soal Gus Dur sebelumnya gue juga selalu suka sama beberapa pemikiran Gus Dur lah ya pastinya. Dan emang rata-rata kan partai kita kan partai fans club. Bedanya PKB partai fans clubnya Gus Dur yang tokohnya besar banget. Nah, lu pasti dong. Gue lebih ke arah gini sih pengen nanya. Kalau kemarin di 17 Agustus tuh banyak yang ngomong relevansi para Bung Karno, Bung Hatta terhadap zaman sekarang dan anak muda sekarang. Nah, gue mau tanya relevansi Gus Dur buat anak muda dan zaman sekarang. Kalau menurut lo tuh gimana? Karena gue yakin lo pasti maksudnya ya lo dengan lo masuk ke PKB itu jadi satu pilihan politik bahwa lo ya gue tertarik sama satu tokoh ini kan gitu kan. Ya kalau gue sih lihat gini kayak di Amerika atau di mana kan isu tentang diversity itu kuat banget. Bahkan jadi salah satu kayak garis pembeda antara lo ibaratnya orang partai ini sama partai itu, bahkan ya kalau di luar ideologinya ini apa itu. Nah kalau di dalam perspektifnya kalau kita lihat dari ajarannya Gus Dur nggak ada kayak gitu. Jadi ya konteks damainya tuh bener lu bisa ketemu sama orang yang paling toleran sama nggak toleran. Jadi bisa gue bayangkan nggak kalau kita sekarang mencari jawaban atas kebuntuan politik di negara-negara lain yang mungkin akan terjadi di Indonesia, udah ada tanda-tandanya misalkan kenapa sih kita ada isu Taliban di Afghanistan, kita langsung ramai gitu. Kalau jadi problem suatu saat, ada problem-problem berbasis kultural, selalu jawabannya adalah kita bangkitkan lagi pluralisme Gus Dur. Kedamaian multikultural yang bisa memberikan semua orang rasa aman, rasa nyaman. Ya seperti kepaksa kebenekaan. Kenapa kesana? Gue nggak mau ngambil ke partai lain. Kenapa kesana? Itu gue kalau kayak gitu gue nggak enak lah. Oh iya kan, tapi kebenekaan juga kan berarti intinya kan. Bineka lah. Ya. Kita kan ya masih sama-sama Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Kan lo ini ya, maksudnya gue bisa lihat nih Garda Kebangsaan ini adalah Garda Bangsa, Bo. Kenapa ada ke-nya sih? Tapi ya harusnya ada ke loh. Kan kebiasaan kan? Kebangkitan bangsa. Ya kan gini, Bos. Kebangkitan apa sih itu? Enggak, kan suka-suka yang udah kita bukan itu. Oke, ini kan Garda Bangsa ini. Gue kalau masalin lagi nih kenapa gak Tirek Mamon? Garda Bangsa ini adalah upaya PKB buat ngerangkul anak muda. Iya. Dan hari ini ada partai yang anak muda banget dianggapnya lah ya. Maksudnya masih berkali sebagai anak muda, gua ambil PSI. Iya. Terus apa bedanya tuh menurut lo? Maksudnya di cara pendekatannya PSI dan cara pendekatannya PKB untuk mendekati anak muda tuh kayak gimana? Iya. Dan mungkin gue yakin sih suatu hari mungkin si PSI akan buka sayap juga. Iya. Sayap Karena Lansia yang Solidaritas. Iya. Lansia Solidaritas. Kan Garda Solidaritas namanya kayaknya. Pohon pembela. Pembela Lansia Solidaritas. Nah kan dia udah muda, berarti kan akan ada sayap yang tua kan. Nah lo gimana deh? Ya jadi gini Dan, kalau gini Dan, yang namanya ya emang kan beda pertanyaan besar, kenapa sih harus ada sayap gitu ya? Kenapa nggak langsung masuk aja ke ini?
Ya tentu karena memang karena warisan Orde Baru. tapi mungkin itu ada benernya. Ada bener. Gue harus fair dong, ada benernya. Tapi kalau gue lihat nggak juga, karena contoh kalau kita kiblatin ke US misalkan, Demokrat itu punya college dems, sayap mahasiswanya di kampus-kampus cabang-cabangnya. Republikan punya CNRC, College National Republican Committee. Kalau bahkan Trump sendiri kan punya relawan anak mudanya, sayap anak mudanya. Turning Point USA yang Richard Kirk itu. Cuman kalau dibilang ada partai yang anak muda, mungkin karena belum obsolete aja. Belum ngerti kan? Iya, paham gua. Jadi ya tunggu 20 tahun lagi tua semua itu, Pak. Ya bisa jadi dia bikin sayap lansia solidaritas. Iya sih. Front Garda Solidaritas Lansia gitu Iya. ya. Makanya Namanya bukan Garda dong, Garsi dong. Garda Lansia, Gerakan Lansia dong. Oh ya, Garsi. Garsi, saya bukan Garda dong. Kan Gerakan Pemuda. jadi Garasi. garasi. Lanjut terus. Jadi kenapa PKB itu bikin ini, ya jawabannya bukan hanya karena itu untuk gaya anak muda, tapi untuk merepresentasi anak muda juga. Jadi dia pelembagaan anak muda yang sebelumnya juga udah ada di PKB. Dan dia pengen PKB itu pengen memberikan jalan, kesempatan, akses untuk ke teman-teman anak-anak muda bisa jadi politisi secara kafah, secara menyeluruh. Ada juga yang bilang, tapi gua nggak bisa bilang ini narasi yang benar ya. Bahwa ini tuh kayak inkubasinya. Jadi kalau misalnya Mahmud pengen jadi ketum partai, apapun itu, ya lu kan harus punya kemampuan organisasi yang mumpuni. Nggak cuma sekedar dapat akses apa segala macam privilege terus lu jadi. Tapi lu harus bisa survive. Karena di Indonesia ya lu harus bisa punya kemampuan yang bagus. Nggak sedikit upaya menurunkan lu tuh nggak sedikit, pasti ada, dan lu harus bisa survive. Gus Muhaimin misalkan, ya kenapa dia sekarang sudah menjabat lebih dari berapa periode itu, karena memang dia menurut gue punya kapasitas organisasi yang luar biasa. Pernah jadi ketua OKP tingkat nasional, ketua PBPMII, dan sederet aktivitas yang menurut gue udah teruji ya di internal maupun eksternal partai, kepemimpinan organisasinya. Dan itu kalau menurut gue butuh wadah pembelajaran, Pak. Kalau di film startup, di drama startup Korea itu kan sandbox kan, supaya kalau lu jatuh nggak sakit. Nah kalau Garda Bangsa mungkin begitu juga kali. Soalnya berarti PKB udah mau jatuh. Bukan. Kalau lu sebagai politisi, lu gagal kadang-kadang kayak sakit hati gimana? Nggak sakit hati banget. Nah, itu contohnya, makanya Partai Pemuda itu kan anak mudanya banyak yang gagal. Wah gila ini, gue suka nih. Udah mau jadi jubir PKB. Nggak dilatih dulu soalnya. Langsung di pertempuran utama ya. Soalnya. Dan ini sih menurut gua ya boleh lah lu ngejual anak muda gitu ya. Tapi lu harus ngasih tahu realitanya juga. Bahwa realita anak muda di partai itu ya kalau dia menghadapi establishment, menghadapi yang udah nyaman gitu sebagai pimpinan orang-orang tua itu, lu bersaing secara business as business usual. Lu nggak bisa minta terus lu dikasih. Lu nggak bisa ngatur dengan gaya omongan sebaya lu harus ngikutin gaya mereka, lu harus ngikutin cara permain mereka. Betul. Beat them in their own game. Itu yang menurut gue susah. Nah, Garda Bangsa terutama gue di DKI ini punya misi, kita pengen jadiin Garda Bangsa ini akses buat teman-teman yang mau punya mimpi jadi politisi, tapi kayak nggak tahu jalannya, punya semangat, punya cita-cita, tapi nggak punya jalur, nggak punya akses. Nah kita pengen provide itu ke teman-teman. Oke, ini bicara soal akses politik anak muda ya? Siap. Ya kan? Maksud gue kan pernah ada anggapan, bisa bilang anggapan, bisa dibilang prasangka, stereotip, stigma dan semacamnya. Kan bisa dibilang, lo kalau ke PKB, lo bukan anaknya Kiai, lo nggak ada gusnya, itu susah nih menduduki jabatan strategis di PKB. Itu benar adanya apa nggak tuh? Enggak. Oke. Kenapa? Karena udah ada buktinya, Pak. Lo anak Kiai? Bukan. Enggak. Gue ya Keluarga besar Kiai? enggak juga. Enggak juga. Punya pesantren minimal? Punya pesantren? Gue keturunan Nabi sih. Nabi Adam. Gue baru mau tahu. Padahal udah mau gabung satu sel sama Coki. Mau satu sel sama Coki. Akhirnya terselamatkan. Oke. Jadi gini Pak, di PKB itu, bahkan Garda Bangsa juga, ada pengurusan di beberapa wilayah yang
bukan orang Islam. Tadi gue bilang kan, di tingkat nasional aja bukan orang Islam ada. Jadi gak usah sampai lu berpikir Tapi gak usah dapat jabatan strategis gak? Strategis bos. Apa contohnya? Di nasional apa nggak strategis? Ya, jadi apa? Di gitu? ketua misalnya di level pimpinan apa nggak strategis? Ada di tingkat wilayah ada. Di apa namanya di salah satu provinsi lah ya. Ada. Dan bahkan kalau menurut gua di beberapa apa namanya kesempatan kita nggak segan-segan misalkan kayak ngebicarain soal plurality, diversity. Karena emang kita berpikir bahwa bukan privilege semata. Lu harus bisa buktiin juga lu bisa, lu mampu. Gitu sih. Nggak ada istilah apa hanya karena punya ini, punya itu. Ya itu modal kan. Punya jejaring, punya apa. Tapi kalau lu nggak bisa ngolah, nggak bisa optimalisasi percuma. Gitu sih, Mon. Dan berarti sangat memungkinkan lah ya buat orang-orang siapapun. Lu nggak pernah nyantri tadi misalnya nyantrinya di YouTube juga bisa masuk di PKB di Garda Bangsa. Kita jadiin lu pemimpin. Gila, dahsyat banget. Dahsyat. Terus udah tepuk tangan. Nah, nih ngomong-ngomong soal Pilpres. Pilpres. Di mana semua ketua partai bisa dikatakan nih mulai munculin ya. Spanduk-spanduk. Ketum Anda juga punya spanduk. Ketum Anda punya spanduk. Pak AHA punya spanduk. Paman AHA. Paman AHA Terus itu siapa? Ibu Puan. Iya, Bu Puan. Tapi yang banyak 3 itu kan. Giring yang mana ya? ada juga. Oh iya, Giring. Ada juga Giring. Ada ya? Terlupa. Ya, kalau dia mau nyalon ke Niji lagi. Pilih saya. Jadi vokalis lagi. Dia bosan ke politiknya. Nah, kira-kira nih sikap Anda sebagai pemuda tuh melihat suasana batin masyarakat yang lagi kayak gini, terus juga orang udah pada mengharapkan bantuan pemerintah, bantuan teman-teman, tapi ada yang nyalek-nyalek gitu. Bukan nyalek. Capres. Ada yang baliho kan belum tentu nyapres mereka semua. Mural di Brangus lu gimana, Rek? Satu-satu dong isunya. Banyak banget ini kayak masih guys. Oke, maksud gue paham nangkep maksudnya. Kalau nggak pertanyaan gampangnya kenapa Caimin pasang spanduk juga gitu? Jadi gini, kalau menurut gua kalau dia sudah di level kapasitas itu tapi dia malah nggak ngajuin itu salah, Pak. Oh gitu. Jadi orang yang punya kapasitas dia nggak mau ngambil atau mencoba untuk ngambil tanggung jawab itu salah. Jadi secara etis harus kalau menurut gua. Jadi Gus Muhaimin sebagai ketua partai yang teruji, sebagai pejabat publik sekarang jadi wakil ketua DPR Kokesra untuk mencoba untuk memperjuangkan rakyat di posisi yang lebih tinggi lagi karena memang sudah kapasitasnya, sudah levelnya, sudah kufunya, udah levelnya lah gitu, udah makomnya di situ gitu. Nah, kenapa kemudian ada apa namanya spanduk baliho lah ya, buat itu? Ya kalau sekarang sih saya lihat emang itu adalah bagian dari relawan-relawan ataupun orang-orang tokoh-tokoh di PKB yang ingin supaya Gus Muhaimin mendapatkan atau memperjuangkan dapat situ. Kalau sekarang itu kalau lihat beritanya di Twitternya Gus Muhaimin, itu beritanya tuh tentang satu yang paling terbaru nih, jangan sampai ada mahasiswa yang DO. Jadi UKT bahasanya. Sebelumnya soal undang-undang masyarakat adat. Sebelumnya bicara soal pelindungan laut. Sebelumnya bicara soal pelarangan beras impor. Keberpihakannya jelas. Jadi mungkin harus dibedakan memang antara kerja politik sama kerja kebijakan. Yang dibahas oleh orang-orang yang jadi persoalan itu kerja politik. Moral apa gitu-gitu. Tapi kalau bicara soal kebijakan, ya kebijakan. Kritisinya ya ada jalurnya, tapi ya tentu kalau menurut gua hak semua orang juga untuk kemudian bicara. Kita nggak bisa larang. Tentu kalau yang tadi dibilang mural-mural itu ada kasuistis ya, nggak bisa dilihat satu untuk semua untuk satu, tapi satu persatu kasus pasti ada masalahnya. Dan setahu saya juga dari Pak Jokowi udah nggak ada masalah apa-apa. Iya, udah bilang kan. Bahkan ya Barreskrim pun udah kita coba akan terapkan pendekatan yang berbeda. Jadi nggak ada masalah harusnya. Skill bijak banget loh. Semoga jadi caleg lo ya. Gua kemarin nyalek, Pak. Ya dia nyalek dari PKB nomor 9. Gagal. Itu karena kurang persiapan apa kurangnya
duit. Jadi keberhasilan adalah persiapan ketemu kesempatan. Betul. Gua kemarin itu kesempatannya ada, persiapannya dikit lagi. Jadi kalau ibaratnya nih, kalau dapil gua kan dapil 2 ya. Dapil 2 itu Cilincing, Jakarta. Jakarta. Jakarta Utara. DPRD gue enggak, bukan DPRD. Utara. Iya Jakarta Utara kan ngomong bangsat. Ini masuk. Gak apa-apa gitu. YouTube masih bebas. Jadi gue di Jakarta, dapil DPRD Jakarta itu dapil 2, wilayahnya Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, sama Kabupaten Administrasi Pulau Seribu. Jadi kalau teman-teman tinggal situ jangan lupa pilih gue ya. Ini Kenapa jadi kampanye sih? Enggak, jadi gue kalau ditanya kayak Tidak punya empati di masa pandemi seperti ini Anda ini. Terus lanjut. yang punya channel kan bukan gue. Oh iya. Lanjut. Jadi kenapa kalah? Seandainya di dapil itu ada 12 kursi, Pak. Gue dapat kursi ke-12. Oke. Jadi bukan gagal tapi hampir menang. Duh. Oke. Penyebabnya apa lo gagal tuh kira-kira? Maksudnya refleksi lo gitu. Refleksinya adalah ya gue akuin gue kurang persiapan sih. Kurang persiapan aja. Iya, sama harus diakui bahwa dalam beberapa hal strategi gue itu kurang terbukti ampuh untuk di masyarakat, karena ya biar bagaimanapun tadi ketika anak muda masuk dia harus dapat realita sendiri yang benar-benar real kalau misalkan nggak semudah yang dibayangkan. Dan hanya dengan misalkan lu bikin partai dan segala macam ya bukan jadi solusi dari jawaban kenapa lu harus maju politik dan lu sulitan di situ. Ya kalau mau ya lu harus atasi itu, alami itu. Tapi lo hebat ya, udah kalah nggak kapok gitu. Apa yang membuat lo nggak kapok, bro? Dan lu masih akan nyoba lagi? Iya. Emang dibolehin? Karena gua sorry to say nih Pak, ya maaf, nggak sombong. Gua tuh walaupun gua nggak dapat kursi, gua tuh peringkat pertama di partai gua. Oh, peringkat pertama di partai lo. Di Jakarta Utara. Di dapil gua. Okay. Jadi bisa dibilang ya gua sebenarnya walaupun gua nggak menang, gue bisa membuktikan kalau gue bisa dalam artian bekerja, bisa mencari suara dan berkampanye secara serius bisa. Apalagi kemarin kan gue juga gabung di Jubir Milenial ya di TKN di TKN. Jadi punya pengalaman lah dan bukan kaleng-kaleng gitu. Iya. Bisa diadu. Iya. Bisa diadu. Iya, bisa diadu. Ya mudah-mudahan besok nomor urut 1. Ya berarti ntar kalau lo nyalek jangan lupa pesen gorengnya. Kenapa? Lagi. Sponsor pas kampanyenya gorengin ya? Apapun partainya gorengin merchandise-nya. Oke, lanjut. Oke. Gue sih selalu pengen. Tapi kayaknya gue belum jawab omongan dia. Iya, Kenapa nggak kapok? Oh, kenapa nggak kapok ya? Jadi kenapa gue nggak kapok Mot dan sederhana karena nggak tahu ya gue emang interestnya di politik. Oke. Ada panggilan aja gitu kayak gue kan SD, SMP, SMA, kuliah negeri semua nih. Gue ngerasain tuh gimana dapat fasilitas negara lah ibaratnya. Walaupun nggak full karena gue juga bayar. Iya. Tapi gue ngerasain gimana gue ngerasa punya hutang sama negara dan ketika lo kerja gitu ya untuk masyarakat lo ngerasa bisa membayar itu pelan-pelan. Anda salah. Kerja untuk Indonesia. Anda salah. Apa? Harusnya kalau Anda merasa berutang, Anda bayar pajak yang banyak. Anda bayar pajak. Anda jadi pengusaha bayar pajak yang banyak. Itu baru benar bayar utang atas fasilitas negara. Betul. Tapi itu Pak, itu selemah-lemahnya iman. Oh iya. Emang bayar pajak, benar. Selemah-lemah. Karena setiap orang pasti bisa bayar pajak dong, tanpa harus jadi. Tapi bayar pajak anggota lebih gede DPR. kan pengusaha kayaknya. Iya, dia kan kapital juga sekarang ya. Isu menarik ini sebenarnya. Tolong diperiksa Pak. Tapi selalu sih gue tuh tertarik dari pembicaraan kita kan kemarin juga PSI dan anak muda juga sumuran kita lah ya yang akhirnya kalau dia caleg berhasil sebelumnya si Idris. Ya. Bakal gagal. Idris. Iya maksud gue selalu pengen tahu sih refleksi lo anak muda di 2024 tuh kayak gimana sih kalau lo ngeliatnya, maksudnya kan berarti kan kita nggak muda-muda amat lagi kayaknya udah 30-an. Ya itu udah 30-an, 34 lah. Which is sebenarnya kayak in silver lining gitu kan, lo dibilang muda, dibilang tua tapi lo udah punya anak, dibilang muda tapi gimana sih dibilang muda udah tapi punya anak, dibilang tua tapi nggak tua-tua banget. Tapi nggak tua-tua banget gitu maksud gue. Silver lining gitu kan dia. Lo di antara. Ya kalau refleksi gue sih refleksi 2019 atau 2024? 2024. Gue sih lebih pengennya 2024. Kalau gue anak muda gimana gitu? Anak muda secara umum ya. Anak muda itu kalau dalam risetnya kemungkinan akan di banyak lembaga ya indikator
Carta dan banyak lainnya, Indekstat gitu-gitu. Itu milenial itu kalau nggak salah sekitar 24%. Generasi Z itu Centennial itu sekitar 29%, Iya, total lebih 53%. Jadi saham elektoralnya paling besar. Iya. Tapi ada dua pertanyaan besar. Apakah satu, anak muda masih tertarik nggak sama konsep negara dan merasa perlu memilih atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, apakah anak-anak muda masih punya kecenderungan untuk memilih di antara kelompok secara serius? Di antara kelompok-kelompok yang ada ya, milih partai, milih caleg, apakah dia masih ada keterikatan itu? Dengan berbagai studi dan riset yang menunjukkan bahwa milenial bahkan centennial itu keterikatan identitasnya terhadap satu asosiasi itu lemah gitu. Bukannya lemah, tapi cenderung pragmatis. Ya real, mana yang bisa menguntungkan gue, mana yang enggak, dan kalau dalam titik tertentu bisa memberikan gue benefit gitu. Nah kalau gue jawaban dari dua pertanyaan itu sederhana, ya lo harus mulai membiasakan diskursus publik itu bicara anak muda itu bukan soal lo dapat apa, tapi udah mulai bicara ya emang ini kontribusi yang emang harus lakuin. Jadi gue sedih tuh kadang-kadang lihat YouTube yang bicara soal kalau misalkan mau jadi partai politik, mau jadi masuk anggota partai politik, jadi pejabat publik, harus ditawarin dulu anak muda, nanti lu dapat segini. Kita tawarin aja nanti, lu bisa dapat kekuasaan apa segini macam. Perasaan dulu gue ketika mutusin maju itu gue nggak pernah mikir sampai situ. Apa kalau gue masuk PKB, gue nggak pernah mikirin gue bakal jadi suatu saat jadi ketua Garda Bangsa misalnya. Walaupun keinginan untuk lebih lagi ada gitu ya, cuman gue nggak pernah kebayang bakal jadi seperti apa. Artinya kan tetap ada ketidakpastian. Ada yang nggak pasti tuh dari masa depan yang gue. Cuman kita harus optimis. Kita tahu bahwa kita masuk partai itu untuk aktualisasi diri kita. Makanya kayak banyak dulu kan ada kayak kegiatan apa tuh yang mengajar di itu Indonesia mengajar. Banyak tuh cerita-cerita saya berhenti dari pekerjaan saya di luar negeri kan untuk bisa mengajar setahun di pedalaman. Itu kan artinya lu udah ada di posisi nyaman, lu keluar dari situ, Pak. Nah itu yang harus kita ramaikan, karena generasi gua ini mungkin masih tahu nih, walaupun gua waktu itu SD kali ya, soal misalkan pemerintahan politik zaman Soeharto gimana, kenapa kita harus anti terhadap otoritarianisme dan segala macam. Kalau generasi di bawah kita lahir aja belum, diskursusnya nyambung atau enggak? Kembali ke pertanyaan yang awal tadi bilang, relevansi Bung tadi di mana? Beberapa anak-anak muda sekarang kalau ngeliat Bung Karno kayak negatif banget gitu. Maaf ya, misalkan kayak istrinya banyak apa segala macam. Padahal ya kalau mau dilihat diskursus jasanya banyak banget. Nggak bisa dibilang sederhana dan bahkan ini. Bagi gua yang terjadi adalah emang generasi ini tuh perlu disadarin terus tentang kewarganegaraan itu maknanya apa. Kalau kita sadar secara sistemik nih, ya harusnya solusinya negara, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai bikin kurikulum mata pelajaran kewarganegaraan PKN itu secara lebih serius, lebih menarik, nggak cuman sesuai aplikasi. Gue nggak ngomong gitu ya, gue kira sesuai aplikasi, sesuai implementasi. Bukan sesuai aplikasi, ya, bukan karena ya lokasinya sesuai Pak, gitu. Bukan. Karena ya gini Pak, kalau lu bisa bikin PKN itu jadi pelajaran, beginilah cara kamu bisa jadi presiden suatu saat nanti. Gini cara kamu bisa mengubah hidup kamu lebih baik, berkuasa. Itu lebih menarik ketimbang ya kita hari ini akan belajar tentang tenggang rasa gitu-gitu. Jadi masukkanlah asupan-asupan yang menurut gue bisa menantang cara berpikir imajinasi anak-anak sekarang. Kenapa harus kita berpikir tentang mereka di founding fathers itu gimana? Karena kalau di negara-negara lain, nggak usah jauh-jauh lah gitu. Malaysia ketika perdebatan Perdana Menteri ini, perdebatan soal siapa sih dulu yang di kerajaan Malaysia itu, gimana sih ada kesepakatan antara kerajaan-kerajaan di sana bisa jadi satu negara terus bisa sistemnya begini ganti-gantian gitu. Atau kayak di Singapura, kenapa sih Singapura bisa sama sih? Itu kan bakal tracing back kembali ke pendiri-pendirinya. Nah diskusi semacam ini belum, kalau menurut gue ya sayangnya belum terjadi di Indonesia. Kita belum pada titik perdebatan generasi kita tuh punya hak apa untuk membangun negeri ini, memodifikasi negeri ini. Belum sampai perdebatan itu, baru penyadaran levelnya, awareness-nya dulu aja ditingkatin. Baru relevan kita bicara
anak muda di 2024 punya saham terbesar secara elektoral dan punya pengaruh sehingga perlu untuk disadarkan penting untuk memperjuangkan anak muda gitu sih. Pertanyaan pamungkas. Apa? Gua ya. Monggo. To the board. Ya udahlah. Apa tuh, Kalau Bun? misalnya gitu. Pertanyaan. Kalau misalnya ini sekalian lu kampanye juga gitu. Ah. 2024. Ini kan akan long lasting video. Pokoknya lo kampanye, jangan lupa. Kalau misalnya ada di PKB ada kursi kan? PKB ada kursi kan? Di DPRD ada kan? DPRD ada? Berapa? Ada 5. Ada 5. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada dari 5 ini kena COVID gitu, terus amit-amit meninggal, kan ada PKWT itu biasanya kalau kayak gitu. Bukan PKW, bos. PAW, PKW itu sih. Perjanjian kerja. Oh itu PKW itu, PAW. Kayaknya ada pergantian antara. Kamu orang SDM ya? Saya ingatnya Perjanjian kerja. kerja. Pegawai kontrak ya Anda ya. Iya. PAW. Tidak tetap. Anda lah terpilih gitu. Anda mau ngapain pas kalau udah beneran jadi anggota DPRD Ya. di Jakarta? Sebenarnya sih kita nggak boleh berandai-andai ya. Ya siapa tahu doa ini besok ada yang beneran kena. Nggak bisa juga sih gua kalau kayak gitu. Karena sistemnya kan dia bukan kayak gitu ya. Dia akan nurut di dapilnya masing-masing. Iya. Nah dapil gua kemarin nggak dapat kursi. Oh. Jadi kalau misalnya gua jadi Ya siapa tahu dapil yang lain juga meninggal gara-gara COVID. janganlah. Arah. soalnya 10 Dan Ya, seandainya lo tapi ini dia berpikir ke depan dan berpikir dalam situasi terburuk. Contingent plan-nya gimana anak muda gitu ya. Ya menurut gua anak muda harus tahu realitanya, jangan sampai bukan Anda jadi anggota jadi DPRD anggota mau ngapain? guanya. Kalau guanya jadi anggota DPRD-nya, ya gua akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Gua akan terapin apa yang waktu 2019 gua nggak bisa lakuin mulai dari awal. Contohnya kayak apa? Program apa yang mau lu Konkretnya lo dorong? akan melakukan apa? Konkretnya. Gua kalau sebagai anggota DPRD bukan bikin program sih ya. Iya, Ya, tapi maksudnya regulasi seenggaknya yang lo regulasi atau apa APBD-nya akan ke arah lebih ke arah mana? Gue akan dorong keterlibatan anak muda lebih banyak. Gue akan telepon semua kepala dinas, kepala suku dinas tingkat kota untuk bisa melibatkan lebih banyak anak-anak muda di bawah 35 bekerja apapun itu proyek-proyeknya. Jadi nggak cuma jadi penonton doang. Itu yang real. Karena gue punya kemampuan untuk melakukan pengawasan. Secara Apakah RPJMD pun bisa masuk karena kita ingin anak-anak muda lebih terlibat. Apakah Anda akan ikut interpelasi Formula E? Kan tadi Anda udah mendukung Anies dalam program yang lain tapi Yang program mana tuh? Indonesia Mengajar tuh punya Anies. Oh, tapi kan sebelum dia jadi gubernur. Oh iya sih. Tapi emang posisi lo gimana sih sekarang sama Anies? Nggak tahu DPKB ya termasuk Satu, yang Pak. mendukung. Ya kan lo Garda Bangsa DKI. Lo ngeliat Pak Anies ini sekarang gimana? Kita proporsional ya. Secara kebijakan publik kita kritik apa yang nggak benar, yang nggak tepat. Ya kan? Contoh Contoh. kemarin itu pas di pandemi awal tuh sempat kuburan ditutup tuh. Apa ditutup? Bukan ditutup loh publik. Ya kita marah lah. Kenapa? Karena yang terjadi adalah bentrok di lapangan. Masyarakat nggak tahu ditutup. Akhirnya ada tuh videonya. Oh iya yang di jeruk purut. Kenapa orang nggak tahu di bawah lapangan gimana? Akhirnya ya kan nggak relevan juga karena ya emang kalau ziarah tuh satu kuburan rame-rame gitu bos. Oke pintu masuknya ya udah diatur aja protokol kesehatan gimana. Bahkan kita nawarin kalau emang butuh bantuan kita siap nih Garda Bangsa untuk dilibatkan untuk terlibat. Cuman kalau misalkan secara pribadi ya kita dukung semua orang baik dengan cita-cita baik seperti kata-kata Pak Anies sendiri. Kita nggak tahu masa depan akan jadi apa tapi yang jelas hubungan baik itu selalu ada. Silaturahim selalu ada. Cari aman ya omongan. Proporsional. Iya, Proporsional. Nah, oke, tadi yang lo pro yang mana? Hah? Kebijakan Pak Anies yang lo apresiasi lah. Penghentian reklamasi. Oke. Karena gua sebelum Pak Anies jadi gubernur, dia kan janji itu dan dilakuin. Gua sebelum gua masuk PKB, sebelum gua jadi caleg, gua aktif di KNTI dan salah satu advokasi yang gua lakukan adalah penghentian reklamasi dan dilakuin. Jadi kita apresiasi, walaupun nggak dalam konteks penuh ya, karena ada beberapa hal juga yang kita kritisi, tapi kita apresiasi janji dan komitmen itu dilakukan. Kesimpulannya, Bro Mamot. Lu aja dulu nih, gua lagi merefleksikan dulu. Ya, Direk silakan dari Direk. gua. Kesimpulan. Stegosaurus. Ya kalau gua sih ngeliat memang posisi saya partai ini sebenarnya kalau gua pribadi sih dilematis sih. Dilematis dari satu sisi itu mungkin ajang untuk proses inkubasi,
Tapi di satu sisi gue melihat itu juga bisa jadi potensi kanalisasi, bro. Kanalisasi. Dalam artian udah lo karena Di situ antriannya aja. panjang, udah lo di situ aja mainnya. Entah itu jadi perabotan, entah itu cuma jadi gimmick event dan semacamnya, tapi nggak di level strategik. Cuma gue yakin sih ada juga anak-anak muda kita yang memang bisa ya menerobos batasan-batasan itu untuk langsung terlibat di elemen-elemen strategis di partai intinya, itu satu. Terus yang kedua adalah gue yakin sih memang konteks politik itu adalah melayani. Jadi gue sepakat banget hal yang tertinggi lo untuk melayani masyarakat tuh sebenarnya gak cuma bayar pajak, tapi lo bikin regulasinya. Karena seringkali tanpa ada regulasi yang bagus ya juga percuma juga kan. Betul. Kita bayar pajak pasti ujungnya cuma jadi infrastruktur, gaji PNS, gaji macam-macam. Tuh, jadi bisa juga nih baik kita jadi politisi secara langsung atau kita ngedampingin atau ngawasin nih politisi-politisi yang udah ada. Terus yang ketiga sih gue berharap nih orang-orang kayak lo nih makin banyak nih. Maksudnya anak-anak muda yang mau mulai melangkah lah, gak usah muluk-muluk jadi anggota DPR RI. Masuk tapi Garda dari Masuk Garda Bangsa. level-level provinsi ya, minimal bisa bantu lah. Kalau misalnya nggak bisa menyelesaikan masalah bangsa ya minimal masalah tetangga sama orang sekitar dulu. Betul. Sih, kalau gue. Advokasi dulu aja. Gue sepakat sama lu soal itu. Tapi gue emang melihat bahwa ya ini organisasi-organisasi pemuda ini, walaupun sebenarnya gue ngelihatnya belakangan jadi dalam tanda kutip gak relevan karena gue lebih seneng kalau anak muda ya langsung aja lu masuk partainya, kenapa harus masuk sayapnya. Gue merasa bahwa ya peran proaktif lu ya langsung aja masuk partai tanpa harus lu ke sayap-sayap dulu gitu kan. Gue mungkin lebih seneng seperti itu kalau dari gue karena balik lagi sekarang definisi pemuda, definisi apa ya istilahnya, hal-hal yang muda tuh udah terlalu overrated ya jatuhnya. Apalagi ini tuh pemuda yang lama, dalam artian organisasi pemuda tapi yang udah lama gitu, jadi nggak muda-muda amat gitu. Tapi oke lah kalau misalnya memang beberapa partai masih memandang bahwa ini penting untuk kaderisasi di awal, proses tahapan jenjang gitu kan, ya biar dia nggak kaget gitu. Tapi pokoknya seperti itu dan sama seperti lo, emang gue selalu seneng ngobrol sama teman-teman gue yang seumuran yang nggak beda jauh gitu masuk ke politik bahwa ya udah bukan saatnya lah ya, maksudnya politik tuh jadi satu alergi yang sangat tinggi. Dan memang anak muda sekarang emang udah harus gitu tahu minimal lah, dan ya kalau bisa ikut langsung gitu sih. Itu aja sih. Jadi kalau buat temen-temen nih yang kira-kira mau masuk mau Garda nyalek di dapil semua di DKI, kabarin gua. Karena kita terapin affirmative action. Jadi kalau misalkan teman-teman di bawah 35, kita akan sangat dorong. Nggak hanya kita berikan jalan, tapi kita dorong gitu. Kita latih, kita... Yang ngefans sama Gus Dur silahkan. Iya. Jadi jangan cuma baca-bacain Gus Dur. Oke, jadi bisa follow ke Gus Muhaimin. Gus Muhaimin. Garda Bangsa ada kayak gini. Garda Bangsa JKT. Oh iya. JKT48. Udah brand tuh. Hati-hati. Ini bukan regulasi, tapi brand. Trademark. Oke, tembak. Sama Adnan Mubarak 9. Adnan Mubarak 9. Dapil 2. Oke, thank you untuk teman-teman. Emang nih pembicara kita brengsek sekali. Di setiap patahan obrolan selalu ada selimpan kampanye. Tapi nggak apa-apa, namanya juga anak muda. Iya. Lanjut terus follow Adnan dan Garda Bangsa, dan juga jangan lupa subscribe Total Politik. Jangan ragu-ragu untuk nongol lagi bareng Wildan Mamot di Total Politik. Bye. Gorengain.